Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbadisa anuparigama cetasa newajaga piyataramanatana kwaci ewang piyo putu ataparesang tasmana hingse paramata kamo ti. Bila kita mengarungi dunia dengan pikiran, maka kita akan menemukan bahwa diri sendirilah yang paling dicintai. Karena tidak ada siapapun yang dicintai oleh seseorang selain dirinya sendiri. Maka perhatikan dan hormatilah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Bhikkhu Sangga yang saya muliakan, para Romo Ramani Pandita, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Malam hari ini kita mengadakan puja bakti Waisak, dan dimanapun puja bakti Waisak diadakan, kita akan diingatkan kepada 3 peristiwa suci atau Trisuci Waisak. 3 peristiwa suci itu adalah peristiwa kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan mangkatnya atau wafatnya Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. 3 peristiwa itu terjadi pada hari yang sama, hari Purnama Sidhi, Purnama Raya. Bulannya juga sama, bulan Waisak, yang kalau dalam kalender kita biasanya jatuh pada bulan Mei. Hanya tahunnya yang beda-beda. Kelahiran dari Guru Agung kita pada tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian Guru Agung kita mencapai penerangan sempurna pada usia 35 tahun, tahun 588 sebelum Masehi. Dan Guru Agung kita meninggal dunia pada usia 80 tahun, tahun 543 sebelum Masehi. Kalau dihitung sejak Guru Agung kita meninggal dunia 543 sebelum Masehi sampai dengan saat sekarang ini, tahun sekarang ini sudah 2568 tahun. Dan oleh karena itulah kita memperingati Trisuci Waisak 2568 Buddhis era atau tahun Buddhis, yang berarti sudah 2568 tahun yang lampau Guru Agung kita itu meninggal dunia, yang mangkat mencapai parinibbana. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun sudah 2568 tahun atau lebih dari 25 abad yang lampau, Guru Agung kita itu meninggal dunia, tetapi ajaran, ajaran atau yang lebih dikenal dengan Dhamma atau Dharma dari Guru Agung kita itu masih tetap ada sampai sekarang ini.
Jadi ya, Buddha Dharma atau Buddha Dhamma, ya, ajaran dari guru agung kita itu masih tetap ada sampai sekarang ini. Buktinya apa? Ya buktinya masih ada umat Buddha ya sekarang ini. Ya, kalau di seluruh dunia ya menurut sensus itu ada kira-kira 500 juta umat manusia yang masih mengikuti ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Umat Buddha itu masih cukup banyak. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ajaran dari Guru Agung masih tetap bertahan. Ya, meskipun sudah lama usianya, tapi masih tetap bertahan, masih tetap eksis sampai sekarang ini. Kita ini sebagai umat Buddha, ya ini kita juga mempertahankan ajaran Guru Agung kita. Ya, jadi kita ini sebagai umat Buddha juga berusaha untuk membawakan ajaran Guru Agung kita dalam kehidupan kita sehari-hari agar supaya ajaran Dhamma atau Dharma itu ya masih tetap ada. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita perlu tahu, perlu jelas, perlu mendalami Dhamma supaya Dhamma ajaran Sang Buddha ini yang masih kita bisa bawakan dalam kehidupan ya kita sekarang ini. Ya, dalam apa? Ya dalam praktek hidup sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari masih kita gunakan Dhamma, dan juga kita masih ya mempelajari Dhamma. Ya, ini bisa membuat ajaran Sang Buddha bisa bertahan. Ya, meskipun usianya sudah lama tapi tetap bisa bertahan, masih tetap bisa ada. Nah, kita inilah sebagai umat Buddha yang punya tugas, punya tanggung jawab untuk mempertahankan ajaran dari Guru Agung kita. Ajaran Guru Agung kita itu mempunyai tiga aspek atau tiga sisi, yaitu yang bisa kita dalami dalam hal praktek atau disebut ya pati-pati Dhamma. Tapi juga bisa kita dalami dalam hal pelajaran, itu pariyati Dhamma. Ya, jadi ajaran Guru Agung kita itu bisa kita baca, bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan ya. Itu karena ada buku, ada kitab sucinya, dan itu di situ kita bisa belajar yang apa itu Dhamma, ajaran dari Guru Agung kita. Kita belajar Dhamma itu namanya pariyati Dhamma, Dhamma yang berupa pelajaran. Kalau kita praktek Dhamma itu namanya pati-pati Dhamma, artinya Dhamma yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berupa apa? Ya, berupa sila, samadhi, panya. Ya, sila itu ya perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Samadhi itu adalah perkembangan batin atau pengembangan batin atau meditasi. Dan panya itu adalah kebijaksanaan, pengertian yang benar, pandangan hidup yang benar, itu adalah panya. Dan kemudian ada sisi yang ketiga, yaitu patiweda Dhamma, artinya Dhamma yang kita alami. Kalau tadi praktek ya, kalau ini dialami, ada hasilnya ya. Nah, ini tentu hasil ini adalah hasil dari praktek yang kita lakukan, mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Nah, itu hasilnya itu nanti kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya Dhamma ini adalah tuntunan hidup ya,
Dhamma ini adalah pelajaran hidup, jalan hidup. Ya, bagaimana kita itu menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, ajaran Dhamma. Itu namanya ya, Dhamma ini sebagai tuntunan hidup, sebagai jalan hidup kita. Terutama sekali ya, tentu kita ini membutuhkan tuntunan hidup ya, apabila kita menjalani hidup kita sehari-hari dalam perbuatan-perbuatan kita, ya, dalam ucapan kita, dalam pikiran kita, itu ya kita perlu menggunakan Dhamma, ya, menggunakan apa yang diajarkan Sang Buddha itu, ya, agar supaya kita itu ya berbuat, berucap, dan berpikir yang sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, jadi kita semua ini punya tugas untuk mempertahankan, melestarikan ajaran agama Buddha. Maka itulah ya, rajin-rajinlah, bersemangatlah kita ini ya untuk belajar Dhamma, datang ke wihara, dengarkan khotbah, ya, ikut puja bakti, ikut latihan meditasi. Nah, ini merupakan cara untuk kita bisa melestarikan, mempertahankan ya Dhamma, ajaran Sang Buddha ya pada masa sekarang ini. Ya, kalau kita tidak mau seperti itu ya nanti Dhammanya itu tidak ada pengikutnya. Nanti ajaran Sang Buddha itu buku-bukunya itu hanya ditaruh di lemari alias di perpustakaan barangkali ya. Tidak ada orang yang mengikuti lagi. Nah, tentu tidak akan bisa bertahan lama. Ya, maka itulah ya kita semua ya perlu sekali untuk ya selalu rajin, bersemangat ya belajar Dhamma. Kalau ada undangan Waisak, datang. Di sini saya lihat ini macam-macam ya datang di umat. Ya, ada umat dari Selawi tadi, Pekalongan juga ada, ini Cirebon juga ada. Terus dari mana lagi? Losari juga yaitu ada. Ya, ini banyak ya, undangan Waisakan pada datang. Cirebon sudah. Ya, jadi karena ya undangan Waisak, ikut merayakan Waisak sekaligus ikut ya memeriahkan yang namanya Waisak, dan juga ikut ya mempertahankan Dhamma, ajaran dari Sang Buddha ini, yang supaya Dhamma ini masih bisa ya ada, ya tidak menjadi hilang, tidak menjadi lenyap ya di dunia ini. Eman-eman saudara, Dhamma ini kalau hilang, karena apa? Karena ajaran Dhamma itu ajaran yang mau tidak mau, tahu tidak tahu, suka tidak suka, ya itu banyak. Ya mesti berlaku. Ya. Jadi ajaran Sang Buddha itu buat saudara yang suka atau tidak suka, atau mau atau tidak mau, atau ya tahu atau tidak tahu, itu ajaran itu tetap berlaku. Ya, jadi tidak pernah ajaran Dhamma itu hanya berlaku khusus untuk umat Buddha saja. Oh tidak, ajaran Dhamma itu ya berlaku untuk siapapun juga sebenarnya. Ya, ajaran Sang Buddha ini berlaku untuk siapapun juga. Ya, kalau Bapak Ibu mempelajari Dhamma, Dhamma itu berlaku bukan cuma untuk umat Buddha sebenarnya. Umat siapapun juga ya dia juga akan kena pada ajaran Dhamma, akan ya terkena ajaran Dhamma itu. Tidak kekal, siapapun juga tidak kekal. Emangnya kalau yang tidak kekal cuma umat Buddha saja? Ya, semuanya mengalami seperti itu, ya ketidakkekalan. Semua mengalami yang namanya ya penderitaan. Semua mengalami apa yang namanya ya sebab daripada semua perbuatan, yaitu semua ada di dalam Dhamma. Ya, jadi apa yang Sang Buddha ajarkan itu dikatakan universal. Artinya ya memang itu ajaran yang berlaku untuk siapapun juga, kapanpun juga,
dimanapun juga. Ya, jadi bukan cuman di sini, tidak, dimanapun juga akan berlaku. Bukan cuman sekarang, ya kemarin, besok yang akan datang juga berlaku. Ya, dan ya siapapun juga ya tetap berlaku. Itulah Dhamma. Jadi sayang kalau tidak tahu. Alangkah lebih baiknya tahu Dhamma supaya ya kita jadi bisa hati-hati menjalani kehidupan. Jangan sampai kita menjadi salah, keliru menjalani kehidupan. Nanti kita akan menerima akibat daripada apa yang kita lakukan itu menjadi masalah dalam kehidupan kita sendiri. Nah, maka itulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kadang-kadang ada orang yang suka menganggap, lah buat apa belajar Dhamma? Loh, lah ya memang kalau belum tahu manfaatnya, ya dia tidak menganggap bahwa Dhamma itu perlu atau penting. Tapi kalau dia sudah tahu manfaatnya, gunanya, ya dia akan menjadi tahu bahwa sebenarnya Dhamma itu berguna. Buat apa? Ya tentu buat ya kehidupan kita sehari-hari. Ya bisa dikatakan kalau kita sebelum kena masalah, ya kita harus hati-hati. Pada saat kena masalah, lah bagaimana solusinya, itu pun harus sesuai dengan Dhamma. Kalau kita menyelesaikan masalah tidak sesuai Dhamma, masalahnya tambah panjang, masalahnya tambah ruwet, ya, dan itu semua kembali kepada Dhamma. Sebenarnya ya masalah apapun juga itu ya balik kepada ya bagaimana diri kita sendiri ya yang menggunakan Dhamma itu, menggunakan ajaran Sang Buddha itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bicara Dhamma sesuai dengan temanya Waisak yang sudah ditentukan oleh Sangga Theravada Indonesia. Jadi ya, di dalam tema Waisak itu adalah memperkokoh kebersamaan dalam keberagaman, Bapak Ibu. Nah, kita semua itu memang ya hidup dalam kondisi yang berbeda-beda, beragam. Ini juga Dhamma. Ini yang Sang Buddha ajarkan. Kok bisa Bante kita itu hidup beragam, kita berbeda-beda? Ya, kenapa kita bisa hidup berbeda-beda kita satu sama lain? Bukan cuma yang ada di sini, di luar sono. Bahkan dalam keluarga saja, ayah, ibu, dan anak-anak itu juga beda-beda. Ya, macam-macam sifatnya, kelakuannya, hobinya, sukanya, macam-macam. Ya, itu beda-beda antara orang tua dan anak juga beda-beda. Ya, apalagi dengan orang lain itu juga pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, kenapa itu bisa terjadi perbedaan-perbedaan itu? Apakah itu adalah suatu hal yang ya bisa dikatakan itu tiba-tiba atau untung-untungan atau ya, bagaimana? Tidak. Sebenarnya perbedaan itu akan terjadi karena apa? Karena, nah kalau Bapak Ibu baca parita setiap hari puja bakti hari Minggu, baca parita Brahma Wihara Parana tidak? Bacakan ya. Nah, Abhinda Pacawekana kadangkala ganti-ganti Abhinda Pacawekana sama dalamnya ada Kama Dayado, ada kan? Kama Dayada, Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Pati Sarana, Yang Kamangkari Santi, Kalyanangwa Bapakangwa, Tasa Dayado Bawi Santi. Nah, Kama Dayada artinya kita mewarisi karma kita sendiri-sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kondisinya Bapak Ibu ini ya, sekarang ini ya, dalam keadaan apa? Keadaan suka atau tidak suka, atau lagi bosen, lagi
jenuh, lagi pusing, lagi macam-macam, itu semua adalah karena kita mewarisi karma kita sendiri-sendiri. Karma itu adalah perbuatan. Perbuatan yang lampau-lampau itulah yang menentukan kita sekarang. Ini seringkali orang juga lupa atau tidak tahu atau memang tidak mau tahu sehingga kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa sebenarnya kita masing-masing itu mewarisi perbuatan yang sudah kita lakukan di waktu-waktu kemarin dan kemarin-kemarin lagi dan lampau-lampau. Semua perbuatan-perbuatan itu ada akibatnya. Akibatnya itulah yang kita alami sekarang. Nah, kalau kita lihat perbuatan-perbuatan kita itu kan antara satu orang dan orang lain kan beda-beda toh. Antara ayah, ibu, anak-anak, antara saudara-saudara itu juga perbuatannya beda-beda. Antara saya dengan bapak, ibu, saudara sekalian juga perbuatannya beda-beda. Jadi kita ini sebenarnya kan mewarisi akibat perbuatan kita sendiri-sendiri yang beda-beda itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadi beda-beda satu sama lain. Kita tidak mungkin menjadi sama, meskipun anak kembar pun dia mempunyai sifat, mempunyai hobi, kesukaan yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Hari lahirnya sama tapi sifatnya beda, minatnya, kesukaannya, bakatnya juga beda. Nah, itulah karena apa? Karena kita mewarisi karma kita sendiri-sendiri. Akibat perbuatan kita sendiri-sendiri itulah yang kita alami jadi sekarang ini. Oleh karena itu kita sekarang jadi beda-beda satu sama lain. Apalagi disebut kamayoni, lahir kita pun tergantung dari karmanya sendiri-sendiri. Ada yang lahir jadi pria, jadi wanita, ada yang lahir dengan fisik yang normal, ada yang lahir dengan kondisi fisik yang berkebutuhan khusus. Itu semua karena apa? Karena karma kita sendiri-sendiri. Akibat perbuatan kita yang lampau itulah yang menyebabkan kita mengalami seperti itu. Nah, jadi kita menjadi berbeda-beda lagi karena memang kelahiran kita itu menyebabkan kita menjadi berbeda-beda satu sama lain. Ada yang lahir di tengah-tengah umat Buddha, ayah ibunya Buddhis, jadi umat Buddha, itu untung loh ya. Tapi kalau ayah ibu Buddhis anaknya duduk Buddha, lah ini juga lari pada karmanya juga. Ada yang lahir di tengah keluarga yang non Buddhis, lah itu kan karena karmanya juga toh, sehingga dia itu lahir di tengah keluarga non Buddhis yang akhirnya dia menjadi umat non Buddhis. Makanya umat beragama jadi macam-macam. Ada yang Buddha, ada yang bukan Buddha, karena kita masing-masing itu menerima akibat dari karma kita sendiri-sendiri. Lahirnya aja beda-beda satu sama lain. Nah itu yang membuat kita, ada orang yang lahir di tengah keluarga orang kaya, ada yang lahir di tengah keluarga orang yang tidak punya. Lah itu kan juga karmane dewe-dewe, karmane sendiri toh, yang menyebabkan lahir di situ. Nah itulah yang membuat kita menjadi berbeda-beda juga, karena perbuatan kita masing-masing yang lampau yang menentukan menjadi kelahiran sekarang ini. Itulah yang menjadi kita menjadi berbeda-beda, beragam. Ada yang lahir berkulit kuning, ada yang lahir berkulit coklat, ada yang berlahir kulit hitam, macam-macam. Ada yang lahir rambutnya keriting, ada lahir rambutnya lurus. Nah, ada yang lahir rambutnya coklat. Nah, kan memang karmane dewe-dewe lagi. Itu menyebabkan kita punya
berbeda-beda juga, ya sukunya, rasnya, ya itu menjadi beda-beda. Kenapa? Ya karma kita masing-masing, sehingga kita mempunyai suku, ras, agama yang berbeda-beda. Nah, jadi beragam itu macam-macam, ya itulah sama karena perbedaan itu. Lah, apalagi itu kama bandu, berkeluarga juga karena karma kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu itu punya orang tua yang seperti sekarang itu orang tuanya. Kok bukan orang tuanya yang lain? Ya memang karmanya punya orang tua seperti itu. Bukan orang tua yang lain. Ya. Kita punya kakak, punya adik. Ya. Ada yang lahir sendirian, anak tunggal. Lah ya karmane juga toh. Kita punya kakak siapa, adik siapa, yang lahir anak tunggal, ya itu juga buah karma kita, akibat karma kita yang menyebabkan kita menjadi seperti itu. Nah, keluarga kita itu memang ya disebabkan karena karma kita masing-masing. Itu yang menjadikan kita menjadi seperti sekarang ini. Ya, begitu. Kama pati sarano. Kita akan dilindungi, kita akan mendapatkan pertolongan, bantuan, ataupun kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan kembali kepada akibat karma kita sendiri-sendiri. Karma kita sendiri yang menentukan, ya, yang melindungi siapa? Yo karma kita sendiri, perbuatan kita yang lampau itu yang akan menentukan, ya, kita itu menjadi ya selamat, kita menjadi kena musibah, kita menjadi aman, kita menjadi ya tidak aman, kembali kepada karma kita masing-masing yang menyebabkan kita menjadi seperti itu. Nah, ini saya mengatakan karena kondisinya ya, jadi kondisinya. Nah, kemudian kalau memang kita kan bisa berusaha bantai, ya itu jadi karma baru. Ya, kita bisa berusaha itu jadi perbuatan yang baru, tapi ya keadaannya yang sekarang itu seperti itu. Kita sehat, kita sakit. Kalau kita sakit kan kita berusaha bantai, betul. Sakit berusaha supaya sembuh. Tapi kok bisa sakit? Itu. Ya karena buah karma kita masing-masing, kita menjadi bisa sakit. Ya meskipun sakit nanti bisa berusaha supaya tidak sakit bagaimana. Ya itu juga karma baru, karma yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya beragam itu satu hal yang wajar. Ya, berbeda-beda itu hal yang wajar. Umum, ya, jadi beragam itu hal yang wajar, berbeda-beda itu hal yang wajar. Kalau Bapak Ibu memaksakan orang supaya tidak boleh beragam, wah itu Bapak Ibu berarti menolak hukum karma. Harus sama. Wah itu ya mungkin bisa ya, pura-pura sama. Sebentar ya bisa, tapi kalau selamanya suruh sama ya enggak bisa ya. Jadi main sandiwara sama-samaan itu ngikuti ya bisa, tapi sandiwara ya, kenyataan hidup tidak mungkin bisa sama. Jangan saudara mikir harus sama, satu warna. Lucu. Nanti saudara tidak mengerti hukum karma. Hukum karma itu membuat kita menjadi beraneka warna. Ya, jadi kalau saudara memaksakan supaya
istrinya atau suaminya harus sama dengan saya. Wah, kasihan istri atau suaminya, menderita dia, tertekan dia, stres itu nanti. Nanti sama saudara itu tidak mengerti hukum karma. Perbedaan itu pasti ada. Hobinya, sukanya makan, istrinya suka pedas, suaminya tidak suka pedas, lah kan tidak sama. Terus bagaimana? Lah disitulah nanti bagaimana kita menghadapi perbedaan. Perbedaan itu hal yang wajar, perbedaan itu hal yang tidak bisa kita hindari. Di mana-mana ada perbedaan. Di sini juga ada perbedaan. Jadi jangan saudara mikir kudu podo kabeh. Wah ya susah ya. Susah, tidak mungkin. Ya, mungkin ada, nah nanti saya sebutkan, ada samanya tapi pasti ada beda-bedanya. Ya di sini sama-sama umat Buddha, betul. Tapi sifatnya, ya kesukaannya, belum lagi ya yang lain-lainnya itu ada beda-bedanya juga. Jadi tentu itu perbedaan itu sebagai hal yang wajar. Masing-masing orang mempunyai tipe sendiri-sendiri. Ya. Lah wong saya khotbah seperti ini aja apa semua sama bisa terima apa yang saya omong? Tidak bisa. Ada yang saudara bisa terima, ada yang saudara separuh terima, ada yang bingung malah ora iso trimo. Berarti memang beda-beda. Jangan dikira saya ngomong begini lalu saudara semuanya bisa terima persis sama, nanti kalau dites sama ini sama. Oh enggak sama, pasti ada yang lebih tahu, ada yang samar-samar, ada yang ora dong, enggak ngerti ya, sama sekali. Ya ada. Lalu bagaimana Bante? Ya demikianlah adanya jawab saya. Memang saya bukan sang Buddha yang bisa membuat saudara itu menjadi mengerti semua. Itu kemampuan seorang Buddha, yaitu kekuatan Buddha yang bisa menjadikan saudara bisa mengerti semua. Ya, tapi ya memang saya bukan Buddha, jadi saya tidak bisa seperti itu. Ya, jadi ya ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Ya itulah yang saya sebut sebagai buah karma masing-masing. Kalau buah karmanya baik, mungkin paham. Kok bisa Bante buah karma baik? Sudah pernah dengar Bante. Nah, siapa tahu sudah pernah dengar. Mungkin Bante yang lain sudah pernah bicarakan seperti itu. Sekarang Bante bicara seperti itu lagi. Oh jelas, saya jelas. Lah, sudah pernah dengar itu kan buah karma tuh. Buah karma baik yang menyebabkan Bapak Ibu sekarang itu sudah lebih jelas daripada yang kemarin-kemarinnya. Nggak usah Bante ngomong juga saya sudah tahu. Nah, siapa tahu ya? Berarti sudah punya karma baik ya. Ya nggak usah saya omong itu udah tahu gitu. Ya siapa tahu kemarin-kemarin sudah pernah baca buku, pernah diskusi, pernah belajar ya dari siapa, pernah dengarkan dari siapa. Nah, jadi ya buah karma baik masing-masing kan beda-beda. Ada yang baru sama sekali dengarkan omongan saya ini. Baru sekali Bante. Padahal saya bolak-balik mocot kama dayada, kama yoni, kama bandu. Tapi kok enggak paham yang dimaksud ya Bante. Nah, ada yang seperti itu bisa jadi. Ya. Sudah diterjemahkan pisan kalau di sini ya kan. Terjemahkan bahasa Indonesia. Tapi kadang saya dengarkan tuh diikuti. Paham ora kaya sing diculoke. Tanda tanya saya itu terus terang. Ya, syukur kalau paham gitu. Karena banyak itu parita-parita di situ yang perlu dijelaskan. Ya, nanti kalau nggak paham ya cuman baca saja. Ya, tapi nggak jelas apa yang dimaksud, nggak ngerti apa yang dimaksud. Lah kita kan perlu tahu apa yang dimaksud itu supaya ya jelas dan meyakini. Jadi bukan cuma baca tapi bisa yakin pada yang dibaca itu. Nah, Bapak Ibu, jadi beragam itu hal yang wajar ya. Nah, cuman
Apakah di dalam keberagaman itu tidak ada persamaan toh Bante? Apakah kita yang beragama itu tidak ada persamaannya? Ada. Adanya apa? Ada persamaannya apa? Persamaan yang paling mendasar, paling utama. Kita ini sama-sama manusia. Apa ada yang bukan manusia di sini? Itu persamaan yang paling mendasar, paling utama. Sama-sama manusia. Memang beragam, tapi sama-sama manusia. Nah, lebih daripada itu, lebih daripada sama-sama manusia, kita sama-sama manusia yang ingin berbahagia. Kita sama-sama manusia ingin hidup berbahagia. Itu apakah ada orang yang mau di sini yang mau hidupnya susah? Tidak ada. Maunya hidup berbahagia. Jadi bagaimana meskipun kita beragam, kita beraneka warna, beraneka macam itu? Ya jangan sampai beragam itu membuat kita itu tidak bahagia kan? Mestinya seperti itu. Bagaimana yang beragam itu bisa membuat kita itu berbahagia? Nah itu yang jadi persoalan. Memang beragam, tapi kalau kita tidak mengelola keberagaman ini, tidak bisa mengatur keberagaman ini, nanti beragam ini bisa timbul permasalahan, bisa timbul kekacauan, bisa timbul konflik, peperangan, karena beragam, bertengkar satu sama lain. Itu kalau tidak bisa dikelola, tidak bisa ditangani dengan baik. Gampang kata kalau di dalam keluarga, suami istri, anak-anak, semuanya tidak sama satu sama lain. Bagaimana itu mengelola keluarga? Kalau keluarga bisa dikelola baik, semuanya bahagia. Tapi kalau tidak bisa dikelola baik, ada yang menderita, ada yang stres, ada yang kalang kabut, ada yang kacau, ada yang pergi, ada yang macam-macam, bikin pusing. Karena apa? Tidak bisa dikelola dengan baik. Jadi bagaimana? Ya memang kita beragam, kita memang tidak sama satu sama lain. Tapi yang di situ dibutuhkan, kita perlu sama-sama ingin bahagia. Kita perlu sama-sama ingin bisa hidup bersama. Hidup ya meskipun berbeda, hidup bersama. Ya menjaga kebersamaan ini. Meskipun kita itu hidup beraneka macam, beragam-ragam ini. Begitu. Nah, itu yang perlu kita sadari, sadar bahwa memang beragam itu adalah wajar, itu normal. Di mana-mana beragam, bukan cuma di sini, di mana saja di luar sana, di sekolahan, di mana tempat kerja juga beragam. Tidak ada yang tidak beragam. Ya, itu semua beragam. Dan jangan sampai kita lalu punya pikiran disatukan, tidak mungkin. Dan yang paling mungkin adalah kita sama-sama kepingin bagaimana bisa hidup berbahagia meskipun beragam. Bagaimana supaya hidup bisa berbahagia? Bagaimana hidup bersama supaya kita itu ya sama-sama hidup meskipun kita itu ya beragam satu sama lain. Itu yang sebenarnya perlu kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, lalu kita tadi ini sudah ajaran Sang Buddha semua sebenarnya. Ya, itu yang ajaran Sang Buddha semua. Ya, bagaimana Sang Buddha mengajarkan ya yang namanya keberagaman itu hal yang wajar. Makanya Bapak Ibu disuruh merenungkan itu terus-menerus supaya tahu, supaya oh iya ya wajar. Apalagi usia tua wajar, sakit wajar, mati wajar, berpisah dengan yang dicintai wajar. Semua di situ toh. Abhinna Paccawekana, perenungan kerap, supaya kita menjadi oh ya bisa terima itu, terima kenyataan, menerima realita, kenyataan hidup. Ya, kenyataannya memang seperti itu.
Lah terus bagaimana? Nah meskipun kita wajar, kita kan ingin hidup bahagia. Mari bersama-samalah. Meskipun kita itu beda-beda, bersama-samalah. Bagaimana kita bisa hidup berbahagia? Nah, Sang Buddha kasih yang pertama tadi itu namanya panya, ya, kebijaksanaan. Itu namanya kebijaksanaan. Itu pandangan yang benar menurut ajaran Sang Buddha. Yang kedua, caga. Caga itu artinya pengorbanan. Nah, ini karena kita ingin hidup sama-sama bahagia, kita ingin hidup sama-sama kepenak. Ya, harus sama-sama mau berkorban, sama-sama mau, ya istilah kata itu ya sama-sama mau bahagia. Oke lah, kita sama-sama mau ya demi orang lain, demi bersama, ya kita perlu ya satu sama lain mau mengalah, mau berkorban. Tapi kalau mengalah jangan satu pihak terus menerus, ya harus dua pihak. Ya, suami istri mau mengalah, istrinya disuruh mengalah terus, itu namanya penindasan. Ya, karena kadang-kadang begitu, istrinya suruh ngalah terus suaminya yang maha kuasa, itu penindasan. Itu nanti jadi KDRT, itu kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa jadi. Ya, jadi tidak ke situ. Yang namanya mengalah tentu antara dua pihak. Yang namanya berkorban itu juga dua pihak. Antara satu orang dan orang lain sama-sama mau mengalah, sama-sama mau berkorban. Inilah yang nanti menyebabkan kita bisa hidup bersama. Kalau tidak mau mengalah, tidak mau berkorban, caga, susah kita bisa hidup bersama. Karena masing-masing ya beda-beda satu sama lain. Ya susah kita bisa hidup bersama. Yang ada ya pertengkaran, pertikaian, konflik. Yang ada ya ketidakrukunan, ketidakharmonisan, tidak bisa harmonis. Ya, maka itu butuh yang namanya pengorbanan supaya hidup harmonis, supaya bisa hidup rukun. Ya satu sama lain saling mau berkorban, saling mau membantu, saling mau menolong. Jangan satu pihak saja ya suruh menolong terus atau membantu terus, ya nggak bisa. Itu harus semuanya bersama, mau menolong, mau membantu. Nah di situ yang menyebabkan kita itu ya meskipun berbeda-beda ya bisa hidup bersama. Ya, satu sama lain bisa hidup bersama. Ya itu yang namanya jaga. Ya, memperhatikan peduli ya satu sama lain. Ya jangan hanya maunya sendiri saja yang dituruti, tapi juga berusaha untuk mau nurutin orang lain juga. Ya karena sama-sama orang lain juga ingin hidup bahagia, begitu. Nah itulah yang menyebabkan kita itu menjadi bisa bareng-bareng bahagia. Ya, nuruti orang lain bahagia, kita juga ya dituruti supaya bisa bahagia juga. Akhirnya sama-sama bahagia. Ya bisa mau berkorban, mau jaga itu. Kalau tidak ada jaga susah kita untuk bisa hidup bersama di tengah perbedaan. Yang ketiga, saudara, upasamo. Ya, upasamo. Ya. Di dalam perbedaan, di dalam keanekaragaman, ya, jangan sombong. Upasamo itu rendah hati sebenarnya. Jangan sombong, jangan merendahkan orang lain, jangan menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih hina, lebih bodoh, seolah-olah dirinya dia itu lebih pintar, lebih kaya, lebih berjasa, lebih segala-galanya. Susah. Kalau seperti itu tidak bisa nanti kita bisa hidup bersama. Karena ada yang dihina, ada yang direndahkan. Dan itu nanti akan terjadi konflik. Tidak bisa.
hidup bersama di tengah-tengah ya kesombongan, tidak mungkin. Jadi di situ yang dimaksud adalah jangan sombong, rendah hatilah ya. Kalau bisa yang lebih kaya itu andap asor menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jangan wah karena saya lebih kaya saya spesial tempatnya ya, karena saya lebih berjasa saya spesial tempatnya, karena saya lebih pintar saya spesial. Waduh, ini susah bisa hidup bersama karena dia dispesialkan. Kenapa enggak bersama-sama saja? Mbok sudah bareng-bareng saja ya. Kalau yang kaya malah seperti yang enggak kaya. Yang bodoh juga, yang pintar enggak usah merasa dirinya paling pintar ya, seperti yang enggak pintar lah gitu. Tapi jangan bodoh banget. Yang berjasa besar ya seperti yang tidak berjasa lah. Jangan saya ini kan yang mulamu awal pora. Waduh lah piye, nanti yang lain merasa saya ora kanggo ya, ndak terpakai. Terus ya itulah sumber masalah, sumber konflik. Itulah yang menyebabkan tidak bisa ada kebersamaan. Karena ada yang merasa dirinya lebih pintar, lebih berjasa, lebih mulamu awal, lebih tua pisan, lebih pokoknya lebih segala-galanya. Ini yang jadi soal. Ya, itu yang jadi persoalan. Karena apa? Ya terjadilah yang namanya ya ketidakrukunan. Tidak bisa orang itu ya bersama-sama hidup ya, saling menghargai satu sama lain. Ini persoalannya persoalan harga menghargain. Jadi tidak sampai merendahkan menghina, karena merendahkan menghina itu tidak menghargai orang lain ya, tidak ngajeni orang lain, tidak memanusiakan orang lain. Itu nanti jadi soal ya, itu kita tidak bisa bersama. Karena apa? Karena hal seperti itu. Jangan sampai ada anggapan dari yang tidak punya, nganggap lah itu kan orang yang kaya, jadi saya kan tidak punya, jadi saya sendiri di belakang, yang kaya di depan. Tidak bisa. Itu nanti tidak bisa rukun, tidak bisa. Ya, saya tidak berani apa-apa, tidak mau ngomong apa-apa karena saya kan orang tidak punya. Dia yang kaya, dia yang boleh ngomong. Tidak bisa. Itu nanti membuat tidak bisa rukun. Sudah pastilah. Sebenarnya tidak usah begitu. Yang tidak punya pun boleh ngomong, tidak punya pun juga boleh aktif. Ya, jangan sampai karena yang saya tidak punya jadi saya tidak boleh aktif, tidak boleh di depan. Yang di depan hanya yang punya semua. Waduh, kalau sudah seperti itu sulit kita itu bisa hidup bersama karena tidak ada rendah hati. Ya. Tidak ada rendah hati, yang ada adalah kesombongan. Itu menyebabkan kita menjadi gapnya, jaraknya itu jadi jauh ya. Jadi punya gap. Tahu gap ya? Berjarak antara saya dan berjarak ya, wah. Nah ini tidak bisa hidup bersama karena sudah punya gap. Itu makin lebar gapnya makin susah, pisahan lah sudah pasti. Tidak bisa menjadi rukun, tidak bisa. Ya, jadi kalau dalam kehidupan berumah tangga itu juga jangan bikin gap antara suami dan istri. Waduh, kalau ada gapnya cilaka. Itu makin lama makin lebar, makin sendiri-sendiri. Sudah jalan dewe-dewe sudah. Jalan sendiri-sendiri. Bagaimana hidup berumah tangga suami istri kalau jalan sendiri-sendiri? Karena gapnya itu sudah kelewat lebar.
maka itu rendah hati. Ya, ndak usah sombong, ndak usah merasa dirinya paling hebat dan sebagainya. Ingat saja, kalau kita itu seperti itu malah kita bikin gap, bikin jarak antara kita dengan orang lain. Ya, apa suka atau bikin jarak? Ndak usahlah bikin jarak. Jadi ndak usah sombong supaya kita tidak berjarak antara ya satu orang dengan orang yang lain. Itu saja. Ingat, sadar supaya kita tidak usah sombong, karena nanti itu menimbulkan jarak antara seorang dengan orang lain. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, saca. Ya. Saca di sini maksudnya adalah ya, kalau kita itu mau ya hidup bersama, itu meskipun berbeda-beda, sebenarnya membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya ya ketulusan, keikhlasan, ketulusan. Jadi di sini jangan kasak kusuk. Tahu kasak kusuk? Jangan kusuk di belakang itu. Nanti kalau di muka apik-apik tapi di belakangnya usrek, kasak kusuk. Ada sesuatu. Nah, ini susah loh kita bisa hidup bersama. Kalau di belakangnya itu ada permainannya. Ya. Tahu ya permainan. Orang suka ngomongkan anak permainannya kayak ning buri kayak. Kasak kusuk ya. Jadi ada rencana-rencana tersendiri di belakang, agenda-agenda tersembunyi. Itu nanti susah loh. Supaya kita bisa ketemu hidup bersama susah. Yang ada nanti kecurigaan. Yang ada satu sama lain itu sebenarnya tidak percaya, curiga. Ini saya mau diapakan ya? Ini ada apa ya belakangnya? Ini mau apa ya? Nah, kalau sudah seperti itu, sulit kita bisa hidup bersama di tengah perbedaan. Karena yang muncul adalah kecurigaan. Ya. Kasak kusuk itu artinya ya itu agenda tersembunyi gitu loh. Ya, ada maunya yang tersembunyi yang ini tidak dikeluarkan di luar, tapi ini permainan orang-orang tertentu. Nah, ini nantinya yang disasar siapa ini? Nah, itu biasanya tidak akan bisa rukun nanti satu sama lain. Karena begitu kena, itu nanti timbulnya kebencian, timbulnya ya permasalahan. Nanti timbulnya orang tidak bisa rukun lagi. Maka itulah ya sebenarnya ya, dari apa yang saya ucapkan ini, saya jelaskan ini, baik dari Caga, dari Upasamo, terus dari Saca ini yang dengan ketulusan ini, ya, alangannya yang menjadi kendala, ya, yang menjadi kendala yang membuat tidak bisa melakukan ini, tidak bisa berkorban, tidak bisa rendah hati, tidak bisa tulus. Ini apa kendalanya yang menghalangi ini? Yang menghalangi ini adalah ego. Aku, ego. Kalau sudah main ego, tidak mau bisa berkorban, tidak bisa rendah hati, dan tidak bisa ada ketulusan, keikhlasan. Semuanya pura-pura karena ego. Ya, egonya ini dikeluarkan. Bisanya berkorban, egonya diturunkan. Bisanya rendah hati, egonya diturunkan. Bisanya ikhlas, memberi ikhlas, ngomong ikhlas, janjian ikhlas, apa saja ikhlas, karena egonya turun.
Tapi kalau egonya tidak turun, nggak bisa ini terjadi. Ya. Ini sebenarnya halangannya di ego. Halangannya ego. Biasanya yang main ego di sini. Ya. Apalagi tentu kalau egonya habis, itu semua bisa terjadi. Jaga itu gampang. Upasamo rendah hati gampang. Karena egonya sudah habis. Ketulusan, keikhlasan, kita bicara, kita ngajak, kita memberi, kita melakukan apa saja dan ketulusan, keikhlasan itu pasti akan terjadi. Karena egonya sudah tidak ada. Ini nanti urusannya berhadapan dengan ego, dengan aku. Ya. Aku ya, disuruh berkorban, aku sing paling berjasa, wah spesial, dihormati. Ya. Aku sing karepku begini, karepku ndak bisa tulus, ndak bisa ikhlas, ndak mau dia melakukan apapun juga itu dengan yang baik, kebersamaan. Untuk kebersamaan itu susah karena egonya itu besar. Nah, maka itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ngilangkan ego bagaimana Bante? Ya. Nah, ini ada beberapa cara. Memang tidak mudah, ya. Tapi yang cara yang paling gampang itu, ya, yang pertama itu disadari saja, sadari. Saudara kan sudah dengar apa yang saya sampaikan, tahu toh yang namanya ego toh. Kalau belum tahu kok ngrungokna maning. Ya, diputer maning kasete kalau Anda dengarkan Bante yang lain khotbah atau baca buku. Tahu toh yang namanya ego? Begitu ego muncul, disadari. Oh, saya ini egone keluar. Oh, pikirannya saya ini sedang dikuasai ego. Oh, egonya saya ini sedang ada dalam pikiran saya. Egonya keluar. Sadari, jangan pakai ego. Egonya diturunkan, akunya turun. Nah, itu disadari. Sadari. Itu yang sebenarnya paling mudah ya. Paling mudah itu disadari supaya egonya turun. Tapi ya itu kudu tahu, harus tahu ini egonya keluar apa tidak. Kalau begitu egonya keluar lalu ndak tahu, ya bablas, remnya ndak ada, ya bablas. Langsung kita itu wah, ya aku yes. Karena ndak bisa menyadari. Kalau bisa menyadari sebenarnya itu bisa turun. Frekuensinya, ketegangannya itu bisa turun. Ya, kalau kita biasa menyadari, disadari, diketahui. Maksudnya sadar itu diketahui, weruh, tahu. Oh, ini saya ego, sedang punya egonya. Ego saya sedang main ini, disadari, diketahui. Nah, itu nanti bisa menurun. Ya, turun egonya itu. Nah, itu yang paling mudah. Tapi egonya bisa muncul lagi tidak Bante? Bisa. Karena kesadaran yang dipakai itu masih kesadaran yang lemah gitu ya. Bisa muncul lagi, egonya itu masih bisa muncul lagi. Masih kuat gitu. Nah, lalu bagaimana Bante supaya bisa menghilangkan atau bisa mengurangi yang agak lumayan berkurang, lumayan banyak ya. Ya mau tidak mau saudara harus praktek meditasi sebenarnya. Bawana itu, meditasi itulah yang bisa mengurangi secara drastis yang namanya ego itu. Kalau tidak, ya memang tidak bisa ego itu dikurangi. Sebab ego itu ada dalam pikiran. Bagaimana supaya mengurangi ego? Ya pakai pikiran juga. Olah pikiran. Bukan olahraga, bukan. Olah pikiran. Bapak Ibu seneng olahraga supaya sehat raganya. Tapi tidak mau olah pikiran. Ya pikirannya orang sehat ya. Pimen.
Harus mau olah pikiran supaya sehat pikirannya. Itu lain olahraga sama olah pikiran. Olahraga supaya menyehatkan badan, tapi olah pikiran tentu ini untuk menyehatkan pikiran. Nah, itu nanti di situ yang dipakai. Paling tidak Bapak Ibu kalau pas puja bakti, kalau ada aba-aba disuruh meditasi, meditasilah dengan sungguh-sungguh. Meskipun cuma 5 menit ya sudah lumayan lah 5 menit. Jangan pas dong meditasi malah kutik-kutik HP. Kadang-kadang saya mikir, waduh, dikasih waktu meditasi kalau kutik-kutik HP ya mateng aku. Padahal meditasi ini sangat penting sekali. HP ini pateni lah, rasa HP-HP-nan. Meditasi utik-utik HP. Men, enggak dong saya itu. Kalau enggak disenggol begitu enggak. Ya enggak dilakoni. Ya HP ini pateni lah. Di soundnya di silent. Jadi krang-krang-krangi ora krungu. Sekarepmu kono tohem. Soalnya silent gitu. Nah itu namanya meditasi ya meditasi ya. Jadi pas meditasi 5 menit betul-betul 5 menit ya. Bagus dilakukan. Itu latihan untuk ya olah pikiran itu supaya pikirannya sehat ya, karena jangan olahraga saja tapi olah pikiran juga perlu, sangat perlu olah pikiran itu. Badannya sehat, pikirannya sakit ya menderita. Ya, harusnya badannya sehat, pikirannya ikut sehat. Ya, tapi ya harus pakai olah pikiran itu. Ya, harus mau meditasi. Ya, jadi bagaimana ngurangi ego? Pertama disadari, itu yang paling gampang. Ya sadari saja. Oh, egonya saya keluar. Dah meneng dulu. Jangan dituruti. Begitu ego keluar ora apa-apa metu sama saja ora nuruti. Ego keluar stop, jangan dituruti ya, stop. Ego ini bikin masalah, aku ini bikin masalah, stop. Nah itu berarti bisa menghentikan ego ya meskipun cuman sementara. Nah, syukur-syukur saudara bisa latihan meditasi metabawana itu tadi yang baru meditasi lah, itu nanti egonya bisa mengurang betul-betul, egonya bisa banyak kurangnya ya itu memang tidak ada cara lain saudara Bapak. Cara yang lain tidak bisa. Kalau saya bicarakan ego itu ya memang ego. Saudara mau pikir apa saya itu tidak bisa berkorban, tidak mau rendah hati, apa ada yang lain? Ya tidak ada. Yang menyebabkan itu semua karena egonya kita sebenarnya. Ya egonya kita itu yang tidak mau rendah hati, tidak mau berkorban, tidak mau pakai ketulusan. Egonya kita itu loh yang harus yang menyebabkan ya egonya itu. Ya cuman itu. Kenyataannya memang seperti itu kenyataannya. Ya itu harus disadari, di stop, jangan disadarin dibablaskan loh ya, jangan. Sadarin di stop, nah, terus jangan dilakukan. Nah, nanti ikut latihan meditasi, ya sungguh-sungguh, ya supaya bisa ada perkembangan batin. Kan di sini hari Kamis kan ada meditasi toh, masih ajak, masih. Nah. Ya bagus lah. Ya, tuh, ada yang komen tuh belakang tuh. Nanti enggak apa-apa. Harus ada yang ngelatih. Nah, tuh. Ya nanti kalau Bante ada di sini suruh meditasi. Ya, baik. Ya nanti meditasi lagi. Ya memang udah diobrak-obrak. Padahal penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi apa yang seperti Sang Buddha katakan bahwa ya
Kalau kita berpikir ya mengenai apa yang ada dalam dunia ini, memang yang paling dicintai itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itulah memang kita perlu sekali memperhatikan, menghormati orang lain seperti menghormati diri kita juga. Karena orang lain juga sama seperti kita, ya kepingin hidup bahagia, kepingin hidup bebas dari penderitaan, sama sepertinya. Tidak ada orang yang mau menderita, semua orang juga mau ingin hidup bahagia. Maka itu kita ya usahlah bareng-bareng ya bebas daripada penderitaan, bareng-bareng mengurangi yang namanya penderitaan dalam hidup kita. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan dalam khotbah Waisak malam hari ini. Ya semoga kita semua maju di dalam dhamma ajaran Sang Buddha, kita menjadi berbahagia bersama di dalam ajaran Sang Buddha. Selamat merayakan Tri Suci Waisak 2568. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih.